Bismillahirrahmanirrahim. Ria adalah menginginkan manusia ketika bertakorup. Ria termasuk aktivitas hati, bukan aktivitas lisan dan anggota badan yang lainnya. Ria hakikatnya merupakan tujuan dari perkataan atau perbuatan. Jadi di dalam ria terjadi pengalihan tujuan takorup yang sejatinya ditujukan hanya untuk Allah semata menjadi karena manusia. Karena itu perkataan dan perbuatan takorup bukanlah ria itu sendiri, melainkan tempat adanya ria. Sedangkan ria itu sendiri adalah tujuan dari suatu takorup, bukan yang dituju. Ketika yang dituju adalah ridho manusia, apabila tujuan dari suatu takorup berserikat antara Allah dan manusia, maka takorup seperti itu adalah haram. Lebih parah lagi dari hal ini, jika takorup tersebut murni ditujukan untuk manusia, bukan untuk Allah. Dibatasinya ria hanya dalam hal takorup karena pada selain takorup tidak adanya ria. Misalnya ketika melangsungkan transaksi jual beli, dilihat banyak orang, atau berhias diri dengan pakaian yang dibolehkan atau yang lainnya. Adapun pembatasan ria dengan ridho manusia adalah ditujukan untuk mengecualikan maksud-maksud yang lainnya, seperti maksud ingin mendapatkan manfaat material pada saat melaksanakan ibadah haji. Takorup bisa berupa aktivitas ibadah ritual, bisa berupa aktivitas lainnya. Orang yang melamakan sujudnya, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad karena ingin dilihat manusia adalah orang-orang yang ria. Orang yang menulis naskah karena ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu adalah orang yang ria. Orang yang berpidato karena ingin membuat orang terkagum-kagum adalah orang yang ria. Orang yang khutbah karena ingin dikatakan sebagai khatib yang baik adalah orang yang ria. Orang yang memakai baju ditambal-tambal karena ingin dikatakan sebagai orang yang zuhud adalah orang yang ria. Orang yang memanjangkan jenggotnya dan orang yang tidak mengulurkan bajunya sampai ke mata kaki karena ingin dikatakan sebagai orang yang melaksanakan sunnah adalah orang yang ria. Orang yang senantiasa makan kacang adas karena ingin disebut sebagai orang yang menjalani kehidupan asketis adalah orang yang ria. Orang yang mengundang ribuan orang karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan adalah orang yang ria. Orang yang menundukkan kepalanya ketika berjalan karena ingin dikatakan sebagai orang yang rendah hati adalah orang yang ria. Orang yang membacakan Al-Quran dengan suara yang keras di malam hari karena ingin didengar tetangganya adalah orang yang ria. Orang yang membawa mushaf kecil dan ia sangat ingin dilihat manusia hingga mereka menyukainya adalah orang yang ria. Kita saat di tengah berada di suatu di mana manusia sudah tidak malu lagi berbuat ria. Bahkan secara umum manusia tidak mengetahui fakta dan hukum-hukum seputar ria. Bukti nyata hal ini adalah tampaknya berbagai macam penutup kepala atau kopiah yang telah dikabarkan Rasulullah SAW. Az-Zubaidi dan As-Sofi telah mengeluarkan dalam Al-Kanz dan Al-Hakim, At-Tirmidzi dalam An-Nawadir, serta Abu Nawadir serta Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang dikatakan oleh Al-Hakim, aku tidak mengetahui adanya kecacatan padanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Yakunu fi akhiriz zamani yakunu fi akhiriz zamani apa akhiriz zamani didanul qurra. Faman adraka dzalika zamanu falyata'awwad faman adraka dzalika zamana falyata'awwad
billahi minasyaitonir rajim wa minhum wa humul antanun thumma yadhharu qalanisul bururi fala yastahya yawma idzin minar riya wal mutamassiku yawma idzin bidinihi kal qabidi ala jamratin wal mutamassiku bidinihi ajrahu ka ajri khamsina qalu aminna aw minhum qala bal minkum, yang artinya nanti di akhir zaman akan terdapat didan al-qura. Didan al-qura adalah orang yang beribadah terfokus pada hal-hal yang zahir yang sengaja dilakukan agar mereka dapat mencari makan di dunia. Lihat Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir. Siapa saja yang hidup di zaman itu, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari mereka didan al-qura. Mereka adalah orang-orang yang berbau busuk, kemudian akan bermunculan berbagai jenis penutup kepala dan jubah. Maka manusia sudah tidak lagi merasa malu dari riya. Orang yang berpegang teguh pada agamaku saat itu bagikan orang yang menggenggam bara api. Orang yang berpegang teguh pada agamanya pahalanya seperti para 50 orang para sahabat. Apakah 50 itu? Para sahabat bertanya, apakah 50 itu dari mereka atau dari kami? Rasulullah SAW bersabda, dari kalian. Kata al-qalanis pada hadits ini adalah bentuk jamak dari qalansuah, artinya kopiah penutup kepala. Kata al-barud adalah bentuk jamak dari kata bardun. Ungkapan qalanisul barud ini adalah kinayah atau kiasan dari tokoh agama yang membedakan dirinya dengan yang lain dengan cara memakai kopiah dan jubah tanpa memandang orang yang dibalut oleh kopiah dan jubah tersebut. Penilaian orang berdasarkan hal-hal seperti ini yang telah dinyatakan sebagai tanda-tanda orang yang tidak punya rasa malu adalah bagian dari riya.